Selamat datang di podcast Uju Idil. Welcome to podcast Uju Idil. Hari ini hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 pukul 10 pagi di Hotel Ranggonang yang mana Uju Idil membuka ruang diskusi, yaitu membahas perihal bagaimana nasib penyulingan minyak rakyat Mubah yang dihadiri oleh ada beberapa narasumber, dan beberapa narasumber ini akan menceritakan semua keluh kesah bagaimana nasib penyulingan minyak di Mubah ini. Kita panggilkan pertama yaitu dari Pemda Kabupaten Musi Banyuasin, Bapak perwakilan dari SDA Sumber Daya Alam, yaitu Bapak Rohajito. Silakan naik atas panggung, Pak. Ini mic-nya. Bapak duduk di sini. Oke. Ini mic-nya, Pak. Terus kita panggilkan perwakilan dari Polres Musi Banyuasin, dari Pitsus. Terima kasih, Kak, naik ke atas panggung. Siap. Setelah itu kita panggilan dari pengamat politik kita, Kak Firman Akbar. Kakak di situ, Kak. Oke. Yang selanjutnya Kak Denres, ini salah satu penggerak yang selalu tampil di depan. Silakan naik ke atas panggung, Kak. Dan yang terakhir ini ada Kak Aman Mahmud yang kemarin kita jenguk, dia suaranya sangat lantang pada aksi jilid kedua kemarin. Silakan naik ke atas panggung, Kak. Oke. Sini. Baik, kita mulai acara hari ini. Uju Idil membuka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada tema kita hari ini adalah bagaimana sih nasib penyulingan minyak rakyat Mubah. Apakah akan ditutup atau benar-benar akan direvisi permen SDM itu? Kita mulai dari yang pertama itu, kita silakan Kak Denres dulu terlebih dahulu. Kak Aman Mahmud? Boleh? Oke, silakan Kak Aman Mahmud. Intinya bagaimana nasib penyulingan minyak rakyat Kabupaten Musi Banyuasin? 5 menit Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda pejuang Uju Idil beserta kawan-kawan yang saya banggakan. Kemudian hadir di tengah-tengah kita para narasumber, baik dari pihak kepolisian, izin Pak, kemudian dari pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dari SDA, kemudian ada Bung Denres juga, kemudian segenap kawan-kawan senasib sepenanggungan yang hidup di Kabupaten Musi Banyuasin. Saya sebenarnya begini, hari ini bukanlah materi yang akan kami sampaikan, tapi mungkin lebih kepada opini, Pak. Lebih kepada opini, karena kalau materi, jujur saja kami bukan dari kalangan akademisi. Kami hanyalah praktisi atau pekerja yang menggeluti, yang ingin mencicipi isi perut bumi, salah satunya yaitu minyak bumi yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, di tanah kelahiran kami, kan begitu. Kalaulah nanti opini yang saya sampaikan ini bersifat subjektif, saya pikir wajar.
karena tidak ada kajian ilmiah yang bisa diuji secara empiris terkait dengan apa yang ingin kami sampaikan pada podcast Uju Idil kali ini. Kawan-kawan yang saya banggakan, bahwa Kabupaten Musi Banyuasin itu adalah kabupaten terkaya nomor sekian, dulu sempat di nomor 5. Saya pikir itu bukan hanya cerita bohong, karena faktanya kita baru ngomong soal minyak bumi saja bertahun-tahun persoalan itu belum terselesaikan. Kita belum menemukan akar masalah dari persoalan bagaimana pengelolaan minyak bumi ini. Sementara di belakang masih ada lagi pertambangan batubara rakyat. Lah dia belum pertambangan batubara rakyat belum ya. Nah, kita berdoa semoga ke depan bukan hanya minyak bumi, termasuk batubara, nikel, mungkin juga ada timah. Ya kalau memang hari ini rakyat bisa mengelola itu, kenapa tidak diberikan kewenangan itu kepada rakyat? Nah, harapan kita ke depan, kita berupaya untuk mendorong berbagai stakeholder yang berkepentingan untuk mengurusi kehidupan berbangsa dan bernegara ini, yang pada akhirnya untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat itu, untuk berani mengambil sikap terkait dengan pemenuhan hajat hidup masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin ini pada umumnya. Kawan-kawan yang saya banggakan, kita tahu bahwa persoalan pengolahan minyak ini, sektor utama yang harus kita pikirkan adalah hukum, kan begitu. Saya ingin mengutip sepenggal potongan ayat suci Al-Quran. Aku orang Islam. Nah, jadi jelas di dalam surat Al-Baqarah ayat 29 ayat 29 itu, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan bumi beserta isinya untuk kamu. Tapi tidak objektif kalau kemudian hanya mengutil itu saja. Ada ayat susulan juga menyampaikan bahwa kerusakan di muka bumi ini akibat tangan-tangan keserakahan manusia, kan begitu. Nah, maka hadirlah pemerintah yang hari ini kita pilih, kita bentuk berdasarkan kedaulatan negara, yang tujuannya adalah untuk mengatur dan mengurusi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, apa kaitannya dengan sumber daya alam yang ada yang disampaikan di atas tadi? Jelas karena kita hidup bernegara, maka pemerintah mempunyai kewenangan untuk membuat sebagai aturan main. Aturan main yang kemudian disebut hukum. Nah, adapun aturan-aturan di dalamnya termasuk perundang-undangan, permen, keputusan pengadilan, ataupun yang lainnya, itu adalah bagian dari produk hukum. Nah, kiblat dari sumber daya alam ini adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 3, begitu Bung Firman ya. Nah, jelas di sana disebutkan bahwa bumi, air beserta kandungan di dalamnya itu dikuasai oleh negara, lalu kemudian dikelola untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Nah, kalaulah kemudian dalam tataran praksis, saya katakan praksis karena praksis ini mengandung pemahaman tentang teori dan praktek, itu harus berjalan seimbang, kan begitu. Dalam tataran praksis, ternyata undang-undang ini kontradiktif, bersifat kontradiktif dengan dua kalimat. Yang pertama, soal bagaimana negara menguasai sumber daya alam ini, dan yang kedua, bagaimana negara memberikan kesejahteraan untuk masyarakatnya. Nah, dalam tataran praksis ternyata kontradiktif, kawan-kawan. Di mana hari ini yang boleh mengelola dan mengeksploitasi sumber daya alam kita ini, yang boleh hanya negara, yang boleh hanya pemerintah atas nama BUMN. Dalam hal ini mohon maaf Pertamina, kan begitu. Dan juga dengan berbagai sekelumit aturan yang dibuat, sehingga terkesan aturan ini
hanya berbicara soal bagaimana tentang penguasaan. Jarang sekali aturan itu berbunyi bahwa yang nak molot-molot, yang nak masak-masak kan itu. Nah, kasarnya begitu kawan-kawan. Nah jadi menurut saya ke depan apa yang harus kita lakukan dalam hal ini? Ya kita sudah memberikan banyak contoh bahwa gerakan yang dibangun beberapa hari ini adalah upaya perlawanan yang dilakukan rakyat terhadap kebijakan yang kurang berpihak kepada masyarakat. Itu adalah wujud konkret dari kemarahan rakyat terhadap kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang hari ini saya pikir tidak berpihak kepada rakyat. Kawan-kawan yang saya banggakan, saya sekali lagi bukan bagian dari aktivis atau bukan dari praktisi, murni saya pekerja kawan-kawan, murni saya pekerja. Saya menilai pekerjaan di lapangan itu ada nilai-nilai sistem sosialisme yang terbangun di sana. Bagaimana kemudian kehidupan di dalam di sana, masyarakat itu merasakan hal-hal yang ada kegotong royongannya, ada kebersamaannya. Ya, kita lihat saja bagaimana jawara-jawara kampung datang di lokasi lalu kemudian memberikan rasa nyaman kepada para pelaku. Ini kan bentuk kerjasama yang kuat begitu kan. Bagaimana ketika terjadi insiden dan musibah di dalam, semua memasang bendera setengah tiang, berhenti, kemudian viral berita itu. Nah saya pikir dengan viralnya berita itu Pak polisi dan juga Pak Pemkab, bahwa ini adalah bentuk pengaduan dari masyarakat kepada para pemangku kepentingan. Walaupun kadang gaya bahasa yang disampaikan oleh mereka ini terlalu vulgar kan. Tapi menurut saya ini media pengaduan seorang anak kepada bapaknya bahwa telah terjadi sesuatu di dalam itu yang mengakibatkan menghilangkan nyawa banyak orang. Nah, apakah kita hanya berhenti pada tataran penertiban? Apakah kita hanya berhenti pada tataran konsekuensi hukum yang muncul akibat dari perbuatan ini? Saya pikir itu tidak adil. Nah ini yang saya maksud dengan berbicara soal bagaimana negara menguasai tentang sumber daya alam ini. Yang kita inginkan hari ini adalah kenyamanan dalam bekerja. Kalaulah kemudian negara mendirikan badan usaha, lalu kemudian menguasai sumber daya alam yang dengan semangat 45 mengeksploitasi sedemikian rupa, ya kita lihat contoh tidak usah jauh-jauh. Bagaimana dengan masyarakat yang hari ini hidup di lingkungan perusahaan itu? Apakah sudah ada kata-kata sejahtera? Apalagi kita yang jauh dari lingkungan perusahaan itu. Nah, di mana letak kesejahteraan itu? Itu yang patut kita pertanyakan. Nah, hari ini ada potensi. Bahkan potensi ini sudah puluhan tahun lalu kan begitu. Nah, apakah tidak ada sense of crisis kalau bahasa kami orang Keluang itu? Daya kritis bagi pemegang kepentingan ini bahwa mari itu. Inilah sumber penghidupan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin pada umumnya. Terdiri dari 15 kecamatan, saya pikir hampir di 14 kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin ini berusaha di bidang perminyakan. Nah, terakhir Bapak Ibu, berbicara soal penyulingan ini bukan hanya sekedar berbicara soal hukum dan minyak, ya kan? Tapi juga berbicara soal tentang bagaimana nasib ribuan kepala keluarga yang ada di belakang ini. Dan juga berbicara bagaimana negara hadir untuk memberikan kesejahteraan terhadap rakyatnya. Yang kita butuhkan hari ini bukan penertiban, tapi penataan. Yang kita butuhkan hari ini bukanlah penangkapan, tapi pembinaan, dan bukan juga pembinasaan. Demikian mungkin dari kami. Hirul kalamallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Aman Mahmud. Jadi masyarakat butuh pembinaan, bukan pembinasaan. Oke, kita lanjut bersama Bang Denres. Silakan, keluh kesah apa yang ada di kalangan masyarakat
perihal terjadinya yang lagi viral di Muba ini, yaitu akan ditutupnya illegal drilling dan illegal refinery. Lanjut Kak Deres. Baik, terima kasih Uju Idil. Jadi kalau selama ini cuma mantau di medsos, ya enggak? Nah, hari ini kita ketemu langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati perwakilan dari Pemda Musi Banyu-Asin, juga yang kami hormati dari Polres Musi Banyu-Asin, ada Bung Firman juga. Beliau ini satu angkatan dengan saya dulu. 2014 nasib kita sama. Nah, sama-sama runner up, tapi beliau punya nasib lebih baik, PAW, dan saya tidak waktu itu. Juga Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, jadi kalau tadi sahabat saya, jadi kawan Ahmad Mahmud ini, kami seperjuangan dulu. Jadi beliau di Malang, saya di Jogja waktu itu. Jadi dididik di lembaga yang sama, tapi di kota yang beda. Jadi kalau beliau tadi lebih banyak saya perhatikan menyentuh bahasa-bahasa hukum kan. Ada undang-undang, ada pasal, ada permen yang dibahas. Kalau saya mungkin lebih fokus ke sosial ekonomi ya Pak. Jadi apa yang kami sampaikan ini bukan teori, tapi fakta yang saya lihat di lapangan. Jadi mungkin agak sedikit ke belakang Uju Idil. Dulu Pak, sebelum reformasi, kalau ada pegawai, ada polisi, ada TNI, tugas di Muba ini kadang nangis Pak. Tempat jin buang anak. Ndak kate yang galak kasar. Ya pelosok, miskin dan sebagainya. Nah, tetapi fakta yang tidak bisa kita bantah dengan hadirnya minyak ini luar biasa Pak. Terkadang kawan-kawan yang di luar Muba, yang di Palembang misal dan sebagainya, agak ngejek gitu Juidil. Wong Muba, pelosok pedalaman. Begitu dia nyingok, wow, mungkin kan? Jadi 12 tahun yang lalu ketika kalah nyalek dengan Bung Firman itu, saya sempat ke Bayat. Jujur, bayangan saya di tahun 70-an orang tua saya bilang bahwa di Bayat itu kampung miskin waktu itu. Tahun 70-an, begitu saya masuk, wih, kok lain ini kehidupannya. Itu 14 tahun lalu udah berubah. Ekonomi sudah lebih baik. Ternyata minyak yang mengubah itu. Nah, hari ini di Keluang, Bayung, hampir di semua kecamatan yang dibilang Bu Rahman tadi, perubahan Musi Banyu-Asin ini tidak bisa kita pungkiri berkat adanya minyak. Oke, ketika bicara undang-undang, ya kan, aturan memang salah, ya kan? Ada dua kata, dua huruf, cuma kata il dan legal, ya kan? Nah, untuk mengubah il inilah yang memang agak sulit dari sisi aturan dan undang-undang. Nah, tetapi saya pikir Bapak Ibu sekalian, kita tahu faktanya puluhan ribu masyarakat Musi Banyu-Asin yang menggantung hidup di minyak ini. Jadi saya ingat betul ketika 3 tahun yang lebih yang lalu kita aksi besar di kantor Gubernur Sumsel dalam upaya untuk mendorong regulasi inilah. Nah, waktu itu saya sebagai salah satu perwakilan dari Kecamatan Keluang, saya sampaikan. Jadi kita semua tahu ada teori yang saya pakai, teori piramid Abraham Maslow. Jadi ada 5 tingkatan kebutuhan hidup manusia itu. Yang pertama fisiologis, urusan fisik, perut dan sebagainya. Kedua rasa aman. Ketiga cinta kasih. Keempat penghargaan. 5 aktualisasi diri. Nah, dalam kondisi kebutuhan fisiologis yang belum terpenuhi Pak, apalagi mungkin kawan-kawan kepolisian sangat paham ini. Kalau lapo, kalau buntu, kan, rasa aman itu nomor sekian. Yang walaupun dipertaruhkan Pak. Nah kan, nah tapi kalau sudah makmur, kebutuhan fisiologi sudah terpenuhi, orang pingin aman. Sudah aman, kepingin dicintai, ya kan, disayangi oleh masyarakat dan sebagainya. Setelah itu butuh penghargaan. Terakhir butuh aktualisasi diri, menunjukkan jati diri sesungguhnya. Nah, artinya terkait kehidupan, saya paham betul Pak. Kalau dulu ngaku wong Muban ini kadang agak malu
kadang kan agak tidak pede Pak. Terpejin buang anak Pak, disangko, ya kan? Dianggap pelosok, terbelakang, ekonomi juga tertinggal kan? Nah faktanya, ya kan? Tidak bisa kita pungkiri, keberadaan minyak inilah yang banyak mengangkat derajat sebagian masyarakat Musi Banyuasin, baik langsung ataupun tidak langsung. Boleh ngaku, aku dah berminyak, kata Kak Abang, ya kan? Cuma ekonomi bergerak ketika beliau berjual sembako dan sebagainya. Dan saya juga paham, saya juga banyak bergaul dengan kawan-kawan kepolisian. Kalau dulu Pak, tukang SP itu todong budak Pak, ya kan? Pedagang kaki lima kena todong, ya kan? Repot juga polisi. Nah, dengan adanya minyak ini, saya pikir tugas-tugas kawan-kawan kepolisian juga bagaimana menjaga Kamtibnas di Muba ini kondusif. Ya, sudah ini Pak, teori piramid tadi. Kalulah kenyang, lama enggak lagi nak membuat salah, melanggar hukum, kriminal dan sebagainya. Nah, saya pikir ini harus kita dorong Pak. Jadi pimpinan kita di atas, ya kan, para pengampu kebijakan, pengambil kebijakan, ini saya pikir harus kita perjuangan. Dan kita juga meminta kepada pimpinan kita, tidak ada aturan yang tidak bisa sesuai kebutuhan masyarakat kan. Nah ini yang harus kita dorong kawan-kawan sekalian. Dan ke depan ya kita meminta kepada pemerintah, para pengambil kebijakan, artinya kalau sedikit bicara filsafat bahasa, pemimpin itu kan disebut pengambil kebijakan. Nah, kebijakan itu berasal dari kata bijak Pak ya. Nah, disebut bijak itu tidak melihat dari satu sudut pandang. Ada sudut pandang yang lain, bukan cuma bicara hukum, ada pertimbangan ekonomi, sosial, histori dan sebagainya. Nah, jadi kalau tidak kepada pemimpin yang di atas, para pengambil kebijakan, kepada siapa lagi kami mengadu? Ya kan? Kalau bukan kepada orang tua, kepada siapa lagi? Ya kan? Nah ini, kalaupun mungkin, ini saya amati ya, dari sekian banyak aksi saya tidak pernah ikut Pak, dari Polres. Baru hari ini saya diundang Uju Idil, karena memang ini keresahan masyarakat yang kami wakili. Ada ribuan kepala keluarga, ya kan, bisa sekolah tinggi, bisa akhirnya mendapat kehidupan yang lebih baik. Tidak bisa kami pungkiri Pak, faktor adanya minyak bumi ini, ya kan. Yang kedua, ada juga terkadang kawan-kawan komen tidak harus berminyak, itu kan perusahaan banyak juga, ya kan. Faktanya Pak, aku di sarjana gitu, ya kan. Tidak gampang Pak, nyari-nyari apalagi nak di migas itu, ada sertifikasi ini, sertifikasi ini. Bahkan saya dengan kawan Aman Mahmud ini pernah kami geruduk ke Philip hanya untuk memperjuangkan putra desa beliau sebagai ring satu untuk jadi kuli, ya kan. Harus bernegosiasi dulu, harus benturan dulu kadang-kadang. Tidak semudah itu. Nah, faktanya masyarakat Muba ini sudah berusaha mandiri. Artinya mencari kerja di Muba di perusahaan ini sulit. Ya fakta, Uju itu. Oke. Ya dari Lais lihat ada Medco, Iya. berapa banyak. Dan paling juga kalau kita bicara agak sedikit keras, putra daerah ke bagian kelas kulit disebut security, padahal satpam, PK kan, centeng kalau zaman dulu. Nah, ada yang disebut helper, agak enak bahasanya, padahal pembantu, jongos artinya. Itu pun tidak mudah. Kades-kades yang ingin memperjuangkan wilayah harus bernegosiasi, harus bentrok dulu. Tidak semudah itu. Alasan SDM kita rendah, tidak punya ijazah. Banyak Pak, kita survei desa atau dusun paling pelosok di Muba banyak sarjana belamburan. Masih tidak semudah itu. Nah artinya masyarakat Muba ini coba tidak membebani pemerintah, tidak membebani perusahaan, kita nak mandiri, membangun kemandirian ekonomi kerakyatan saya pikir ini. Nah ekonomi kerakyatan yang mandiri ini apa lagi nak kita persoalkan. Nah yang kedua, mungkin untuk kawan-kawan media oknum ya, saya bilang LSM yang suka memviralkan, saya agak sedikit
setuju dan juga sedikit beda pandangan dengan Bung Aman Mahmud, ya kan? Kalau bagi saya, silakan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan apa bentuknya, silakan. Tetapi saya pikir kawan-kawan media LSM ini kan disebut aktivis. Aktivis harus punya ideologi yang jelas, ya kan? Aktivis ini biasanya penganut paham sosialis. Disebut sosialis artinya berpihak kepada rakyat. Nah, kalau untuk kepentingan rakyat, jadi saya minta kepada kawan-kawan LSM, media dan sebagainya, mbok jangan dibentur-benturkan. Ini soal perut loh, ya kan? Jangan ke orang lain, aku melapo Pak, nodong, Iya, siap. ya kan? Daripada mati hari ini, mati besok. Daripada anakku mati lebih banyak uang kasar. Nah, ini saya pikir harus kita pilih-pilih, ya kan? Akhirnya dibenturkan lah, mohon maaf Pak. Saya lihat dibenturkan antara pemain, bahasanya mafia dengan aparat dan sebagainya. Saya yakin kawan-kawan keamanan ini apa ya, sangat paham situasi di lapangan. Orang hukum ini paham bahwa hukum itu tidak hanya bicara pasal dan undang-undang, tapi juga kebutuhan masyarakat. Nah, cuma kalau ada tekanan, viral sana, viral sini, ya kan? Ya janganlah, saya pikir. Artinya dibuat kondusif lah MUBA ini. Nah, kita bikin kondusif. Iya. Arti kalau tidak bisa kita memberi, minimal jangan mengganggu. Iya. Apalagi media mungkin orang asli MUBA. Apa udah malu nyengok orang MUBA ini miskin masa lalu. Betul. Dianggap buyan, terbelakang dan sebagainya kan. Nah ini kita saatnya kita untuk tampil, untuk naik anak-anak MUBA ini ke depan. Ya kita dorong lah. Kalau tanpa ekonomi bullshit lah zaman sekarang. Siapa yang menguasai ekonomi, siapa yang menguasai teknologi, itu yang akan menguasai dunia. Ya. Kalau gitu miskin, ya kan, terbelakang, nonsen bicara kemajuan MUBA ke depan. Oke. Mungkin itu Bung Idil. Kita Terima sambung lagi. kasih buat Bung Denres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu? Kita lanjut, sebelum kita lanjut sama pengamat politik ini dari DPRD 2 periode 2014-2024 Bung Firman, ada sedikit bahasa yang Uju Idil dalami ya. Jadi untuk oknum LSM maupun wartawan, ayolah bantu kita buat kondusif MUBA ini, jangan di viral-viralkan lagi ya, karena tanpa oknum tersebut memviralkan MUBA ini ya insya Allah kedepannya kondusif gitu loh, ya nggak? Masyarakat juga mencari kerja tenang dan jangan membuat iri daerah lain. Kemungkinan ya gara-gara sering diviralkan tadi, daerah-daerah lain yang tidak ada minyaknya kan iri, berdatanganlah datang ke MUBA. Jangan kita memanggil orang-orang yang tadinya tidak tahu, jangan kita diberitahu. Itu saja mungkin buat oknum LSM wartawan, minta tolong kita buat kondusif. Karena apa? Karena ketika minyak di MUBA ini lancar, ya perekonomian juga berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bung Firman, silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari Polres, dari Kabak SDM yang diwakili oleh Kasubag, yang saya hormati rekan seperjuangan Bung Aman Mahmud dengan Bung Danres, host kita Uju Idil, serta kawan-kawan masyarakat penyulingan minyak pada hari ini kan. Ya, alhamdulillah acara ini kan diinisiasi untuk kita berbicara terkait dengan bagaimana nasib penyulingan minyak rakyat yang ada di MUBA. Jadi sependapat aku dengan dua pembicara sebelumnya, di pasal 33 itu jelas bumi air yang terkandung di dalamnya dikuasai negara. Negara dalam hal ini, representasi negara ini Kementerian SDM dengan pemerintah daerah. Itulah representasi negara. Nah jadi pas ketika kawan-kawan berbicara masalah regulasi. Jadi setiap pemilu masyarakat itu memilih lembaga regulator. Yang dipilih kawan-kawan itu DPRD, DPR, legislatif dan eksekutif. Nah harusnya mereka yang banyak berbicara memperjuangkan permasalahan nasib masyarakat penyulingan yang ada di MUBA ini sebagai salah satu bentuk mandat yang telah diberikan rakyat ketika pemilu.
Nah, hadirnya masyarakat yang datang di sini ini kan berbicara masalah regulasi. Nah, aku ingat waktu pertama kali aku jadi anggota DPRD. Jadi bayangan aku tentang MUBA ini, karena aku concern sebelum jadi DPRD ini aktivis yang getol memperjuangkan masyarakat tani yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin ini. Di dalam pemikiran aku ada 3 konsep kalau memang negara ingin mensejahterakan masyarakat: tanah, teknologi, modal. Tanah, teknologi, modal. Nah, kenyataan pada hari ini tanah yang ada di kita MUBA ini mayoritas dikuasai oleh perusahaan, di mana kesempatan masyarakat memiliki lahan. Adapun yang disampaikan di dalam konstitusi itu diperuntukkan seluas-luasnya untuk kesejahteraan rakyat. Apa yang disampaikan tadi benar. Ketika negara memberikan kewenangan ini dengan korporasi, ternyata rakyat di MUBA ini tidak sejahtera secara utuh ya. Sejahtera itu kan penafsirannya secara utuh, bukan sebatas dengan lapangan kerja yang unskill ini tadi, kuli, helper, sapam, PK, ini yang menjadi perdebatan. Jadi ketika saya jadi DPRD, saya berbicara dengan perusahaan batu bara itu kusir, Bu. Pak, kusir perusahaan batu bara itu. Karena aku paham masalah yang banyak merusak dampak lingkungan yang ada di MUBA ini bukan masyarakat Penyulingan atau masyarakat minyak, tetapi Medco. Itu ancaman bom waktu. Tekanan gas yang ada di Medco itu 1800 PCS. Lagi ke ban mobil gitu, ban motor itu berapa PCS-nya? Angin nih 30 lah. Selawi lagi berdentum, apalagi 1800 PCS. Ancaman. Kita berbicara masalah pabrik sawit, ancaman limbah-limbah mereka. Nah, sedangkan ketika rakyat ini sebagai penambang minyak, kan itu yang selalu dikedepankan oleh pihak-pihak tertentu, dampak lingkungan segala macam. Nah, tinggal bagaimana negara ini hadir memberikan kepastian regulasi ini. Filosofis lahirnya Permen 14 SDM itu, filosofisnya itu kan karena memang ketika ini ditutup akan berdampak kepada banyaknya kemiskinan-kemiskinan, banyaknya pengangguran-pengangguran. Filosofisnya sama. Ketika sumur ini ditutup, dengan masakan ditutup, filosofisnya sama. Sekarang kemarin kami audiensi dengan Pak Gubernur. Berdasarkan data SKK Migas yang ada di MUBA ini 1000 tungku. Baik itu yang aktif atau tidak aktif. Berarti kalau 1000 tungku itu kan 1000 pemilik. 1000 pemilik ini yang bekerja di Penyulingan itu kategori mungkin 6-7 ya. Berarti kan 7000. 7000 ini ada anak bini. Kali 3 be, berarti 21.000. Efek domino dari perputaran duit minyak ini kan banyak. Warung itu Pak Danres, Bung Danres pun Aman Mahmud. Belum lagi mobil. Makanya secara asumsi aku berani berbicara yang bergantung hidup di minyak yang ada di MUBA ini kurang lebih mungkin hampir 150.000 yang bergantung ya. Karena aku meyakini bapak-bapak, ibu-ibu, pertumbuhan ekonomi, geliat ekonomi itu kalau ada duit yang berputar di MUBA ini. Aku ingat Tanjung Dalam. Tanjung Dalam itu kemarin waktu rame-rame itu minyak mungkin sekitar 5.000 barel per hari. Berarti kan kalau dikali 1 juta berarti 5 M perputaran duit yang ada di daerah Tanjung Dalam secara ekonomi kan. Nah, ketika itu di Tanjung Dalam itu aku ingat ini kerjasama antara Petro MUBA dengan apa itu istilahnya itu angkat angkut ya. Itu dasar hukum belum ada. Pak Dasrullah dari hukum ya. Apa dasar hukum kita pada saat itu? Tidak ada bapak-bapak, ibu-ibu. Permen SDM baru lahir tahun 2025. Kalau berbicara masalah permen terdahulu itu berbicara masalah sumur tua. Tapi akhirnya bersepakat jangan sampai minyak ini
keluar, airnya memang diambil alih oleh Pertamina Ramba, dikelola oleh Petromuba. Ini kan bisa lahirlah Permen 14 dengan berbagai macam kontradiksi. Kalau kita bedah lagi Permen 14 ini kan masih banyak yang harus kita perbarui. Nah kemarin ada celah, bapak-bapak, ibu-ibu, waktu kami audiensi dengan gubernur, dengan Uju Idil, ada celah gitu Pak Gubernur. Kemarin dia semobil dengan Pak Bahlil, dia cerita masalah penyulingan minyak yang ada di Sumsel ya, karena memang ada di Muratara juga kan. Bahlil ngomong berapa banyak yang bergantung itu, mungkin sekitar 100.000 lah di Sumsel ya, seluruh. Berarti kan memang filosofisnya sama. Jadi Pak Gubernur nanya, minyak yang 1.000 tungku itu dari mana? Dari 22.000 sumur rakyat yang didata itu. Berarti kan sumbernya sama. Nah sekarang ini peluang yang lebih memungkinkan untuk kita berbicara regulasi ini revisi Permen. Revisi Permen 14 itu tadi. Karena aku paham, kalau masalah kita ingin membuat permen baru, itu tahapannya panjang itu. Ini tanya dengan bagian hukum kan. Kalau Permendagri itu aku tanya kemarin tuh sekitar 27 tahapan untuk membuat permen itu kan. Nah, tapi di dalam revisi permen mudah-mudahan bisa cepat karena cuman pasal penyulingan yang dimasukkan di dalam permen itu kan. Penambahan pasal. Nah, tinggal bagaimana untuk mempercepat proses regulasi ini. Ya salah satunya tadi kompak. Ini yang jadi niat yang paling awal ini. Aku sudah berbicara dengan Polda kemarin dengan Uju Idil. Kami punya ikhtiar pengen ngurus regulasi ini. Kami ikhtiar kita baik biar ke depan Muba ini jadi Dubai. Skemanya tinggi nih kalau aku ngomong. Padahal aku tidak main minyak kan. Iya, jadi bagaimana Muba ini seperti Dubai. Bagaimana drillingnya ada regulasi, penyulingannya ada regulasi, seluruhnya itu kan kembali ke negara. Sepakat. Seluruhnya ini kalau bahasa Pak Gubernur itu beli minyak apa? Setengah masa, Setengah masa. Berarti kan ada margin dari minyak mentah. Ya. Misalnya kalau minyak mentahnya 80% dari ICP harganya itu, atau buka pula harga minyak ini kan. Kalau sumur muda itu 80% dari ICP. ICP itu kan per barrel ngacu dengan harga minyak dunia. Harga minyak dunia. Ya. Berarti kalau setengah masa marginnya dari lebih tinggi. Ya. Nah aku sampai dengan Pak Gubernur, mungkin lah kalau selisih margin 500.000 sederum ini masyarakat masuk ya. Masuk. Nah tinggal bagaimana kita mempercepat ini. Aku ini kadang bingung galak live itu ya. Pak, mana penyulingan segala macam. Wih, kamu pikir mudah ngurus regulasi itu kan? Iya. Artinya harus kompak dulu. Hah? Harus kompak dulu. Harus kompak. Nah, peranan kawan-kawan LSM dia di mana? Mempercepat proses ini juga. Mempercepat proses regulasi. Kita ajak seluruh kawan-kawan media LSM untuk berdiskusi membahas masalah regulasi ini. Mempercepat Muba ini menjadi semakin kuat. Kondisi pada hari ini kan kita memprihatinkan. Jingoklah kalau aku di video berbicara APBD kita itu kan. Nah tinggal sekarang nih memperkuat pondasi masyarakat lewat kesempatan mengelola sumber daya alam ini tadi yang memang dibungkus oleh regulasi. Nah mempercepat ini penting. Nah alhamdulillah sekarang ini seluruh tahapan pemerintah ini secara niat baiknya sudah menerima. Pemerintah daerah kemarin SDM, aku ingat langsung berangkat ke Jakarta. Pemerintah provinsi pun nyambut niatnya baik. DPR RI Pak Bung Aman Mahmud dengan Pak Gunhar sudah welcome. Aku dengan Uju Idil Pak Fauzi Amro sudah welcome. Kepengen aku seluruh DPR dapil sini bersuara. Jadi kuat perjuangan kita. Nah tinggal sekarang ini mano kita meyakinkan pemerintah pusat itu bahwasanya kita masyarakat Muba ini kepengen keluar yang namanya dari
ketidakpastian secara hukum ini daripada kucing-kucingan kan. Betul. Mungkin itu dulu untuk sementara. Oke, terima kasih Bung Firman. Jadi pada poin dari Kak Firman ini, ayo kita kompak, kita kejar regulasi, kompak bersama-sama biar kedepannya tidak kucing-kucingan lagi. Nak sampai kapan kucing-kucingan terus? Cek itu kan. Jadi kita fokus, sampaikan dengan kawan-kawan. Setelah hari ini, besok, lusa, seterusnya, yang kita katanya mak manuminya ini, jangan mak manuminya ini. Kita kejar mak mano regulasi ini biar cepat selesai. Itu yang kita umumkan. Jadi sebelum kita lanjut, bapak-bapak, ibu-ibu, Bung Firman, sebelum kita dijawab dari Pemkab Mubah, yang mana Pemkab Mubah ini adalah pilar untuk kesejahteraan masyarakat, kita break terlebih dahulu 5 menit. Di Keluang itu menyatakan stop illegal drilling dan stop illegal refinery. Bagaimana Pemkab Mubah? Apabila memang di stop, bagaimana nasib masyarakat penyulingan minyak Mubah ini? Ataukah ada solusi terbaik untuk masyarakat yang untuk merevisi Permen SDM nomor 14 tahun 2025? Silakan dari Pemkab Mubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Idil, Bang Firman dan rekan-rekan narasumber. Kalau saya memposisikan saya di sini sebenarnya bukan narasumber sih, narahubung. Nah, karena narasumber itu kan yang berhubungan langsung. Nah, karena kan saya adanya di sini karena mewakili pemerintah Kabupaten Banjarmasin dalam hal ini berbicara masalah emas hitam. Dari hulu ke hilir itu nggak ada habisnya kalau dibahas ya. Panjang ya. Salah satu lahirnya Permen SDM 14 itu juga perjuangan panjang yang kalau bahasa kita itu berdarah-darah lah untuk menerbitkan permen itu, dengan harapan setelah permen itu keluar maka teman-teman kita, saudara kita yang ada usaha penambangan paling tidak ada payung hukum. Jadi mereka itu bekerja dengan aman dan nyaman. Untuk refinery ini kan sama sih kaitan sama yang ilegal. Kami pemerintah Kabupaten Muci Banyuasin menampung seluruh aspirasi teman-teman kita yang pernah menyampaikan aspirasinya 2 bulan yang lalu mungkin ya, ada 3 kali ini kami tampung semua aspirasi mereka, kemudian kami sampaikan ke pimpinan, kita berembuk bersama Forkopimda, kita bantu ke pemerintah provinsi, sudah itu ke pemerintah pusat. Semoga apa yang menjadi keinginan teman-teman kita, saudara kita pelaku penyulingan ini bisa mempunyai payung hukum. Walaupun proses untuk menghilangkan I sama L itu ya bukan semudah kita mendelete di komputer, dengan delete habis hilang atau pakai tipek itu guys bahasanya itu. Itu prosesnya juga sangat panjang. Benar disampaikan Bang Firman tadi, untuk terbitnya permen aja udah dari tahun 2021 2020 mungkin lupa saya itu, kira 4 tahun yang lalu, 4 tahun baru terbit permen SDM 2014 nomor 2025. Berbicara masalah illegal refinery ini ya kita tahu itu kan saudara-saudara kita yang ada di sana menggantungkan hidupnya dari penyulingan ini. Benar kata Bang Firman tadi, menurut data itu sekitar 1000 tungku. Bukan sedikit, 1000 tungku itu banyak. Karena masyarakat ini kan melakukan penyulingan itu karena dengan alasan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Ya betul ya. Nah, kami pemerintah kabupaten itu mencoba berbicara ke pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah pusat untuk barangkali apabila ada celah di SDM itu untuk kita masukkan ke sana, supaya teman-teman kita ini ada kepastian. Pemkab Musi Banyuasin sudah mengambil langkah
Yang pertama, mendorong pemerintah provinsi untuk berkoordinasi dengan Kementerian SDM agar permen ini direvisi, regulasinya direvisi. Sejauh ini kami pemerintah Kabupaten Banjarmasin mendukung apa yang menjadi keinginan saudara-saudara kita. Makanya kalau pemerintah Kabupaten Banjarmasin nggak bisa kalau jalan sendiri, butuh dukungan dari teman-teman media, teman-teman pelaku usaha agar mereka yang di tingkat atas itu bisa mendengar apa yang menjadi keluh kesah kita di bawah ini. Terus terang kalau kami Pemkab sendiri jalan sendiri nggak mungkin bisa, karena itu butuh proses yang sangat panjang. Artinya masyarakat ada peluang. Bentuk konkret yang dimaksud dengan mendorong pemerintah provinsi itu dalam bentuk apa, Pak? Dalam bentuk kita berkoordinasi, bersurat, terus terang untuk bersurat ke pemerintah provinsi, ke pemerintah pusat, ke SKK, teman-teman SKK. Maksud saya, apakah tidak ada ide atau referensi yang menjadi pertimbangan provinsi tentang kegiatan penyulingan ini? Ya, kami apresiasi bahwa Kabupaten Muba sudah mendorong upaya penyulingan ini untuk menjadi legal, kan seperti itu. Kita tahu bahwa penyulingan tradisional ini bukan skala refinery. Beda refinery dengan penyulingan ini. Refinery ini kan skala industri besar, pabrik pemurnian, kan seperti itu, dari bahan baku menjadi bahan siap pakai. Nah, penyulingan ini kan adalah bagian dari salah satu kegiatan yang ada di refinery. Artinya belum setengah masak tadi yang disampaikan. Nah, akibat dari kegiatan ini kan sebenarnya juga berdampak pada keselamatan kerja dan sebagainya. Nah, maksud saya, adakah upaya dari pemerintah kabupaten untuk memberikan semacam pilihan kepada pemerintah provinsi supaya kegiatan penyulingan ini ditransformasi menjadi kegiatan penyulingan yang berskala industri yang saya sampaikan tadi, sehingga manfaat dari kegiatan itu benar-benar menjamin tentang keselamatan kerja dan dampak lingkungan serta sekitarnya. Itu yang kami maksud. Baik. Penyulingan minyak ini kan, karena bahasa penyulingan minyak itu kan bahasa bukan refinery ya. Refinery itu kan skalanya besar. Kalau kita kan reka rumah tangga ya istilahnya kayak gitu ya Pak ya. Betul. Jadi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ini langkah konkret yang diambil salah satunya tadi mendorong pemerintah pusat, pemerintah provinsi duduk bersama-sama dalam arti kata yuk kita bantu teman-teman kita ini. Karena kita tahu juga kalau penyulingan minyak ini kan untuk lingkungan, jelaskan banyak dampaknya di situ kan. Ya dampak lingkungan, terutama dari ceceran minyak itu kan otomatis ke tanahnya juga kan harus pemulihannya membutuhkan waktu yang lama ya untuk di ini lagi ya gitu. Mungkin sementara langkah Pemkab baru sebatas mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk merevisi regulasi yang ada supaya teman-teman kita, saudara kita yang ada kegiatan, ada usaha itu biar setidaknya ada harapan atau harapan ya. Walaupun ini prosesnya juga saya yakin nggak akan sebentar, pasti lama. Karena kan Pemkab ini kan nggak ada kewenangan untuk hulu hilir ini, semuanya kan perizinannya dikembalikan ke pemerintah pusat. Ya. Jadi Pemkab Musi Banyuasin ini ya sebatas itu menampung aspirasi teman-teman, kita sampaikan ke pemerintah kabupaten, kota, pemerintah pusat, itu pemerintah kabupaten. Jadi maka saya bilang sini bukan narasumber tapi narahubung.
Jadi Oke. menghubungkan apa yang masyarakat ke pemerintah daerah, pemerintah ke pemerintah provinsi, ke pemerintah pusat. Nah, mungkin itu Bang Idil. Oke, Bang Dres ada? Mungkin sedikit menambahkan Pak. Jadi tadi saya menyimak dari SDM ini kan banyak bicara soal payung hukum Pak, soal aturan undang-undang, dalam hal ini Permen 14 tahun 2025. Jadi disebut payung hukum ini artinya memayungi Pak, jangan kepanasan, jangan kehujanan. Nah justru fakta kami di lapangan, boleh tanya dengan kawan-kawan, setelah permen ini turun justru kepanasan Pak, justru kehujanan. Yang tadinya kami adem ayem, justru itu tadi faktanya. Iya. Nah artinya kami tidak melawan, kami warga negara yang baik, sepakat. Kami mengikuti aturan payung hukum atau apa bahasanya. Nah cuma begini Pak, saya sebagai muslim kan, sedikit tahu agama, firman Tuhan pun yang disampaikan ke Nabi, ataupun masuknya ajaran Islam ke Nusantara, dibawa oleh wali-wali, itu tidak serta-merta seketika, langsung tek, ini tidak boleh, ini haram. Ya kan? Permen ada, kamu ke ilegal, tidak boleh. Nah ini kan jadi persoalan Pak. Terkait perut saya bilang teori piramid Abraham Maslow tadi fisiologis. Seketika. Nah yang kami butuhkan, ini suara kawan-kawan di lapangan, boleh tanya di lapangan. Oke lah kami sepakat Pak, kami ikuti aturan main pemerintah ini. Tetapi sementara ada upaya untuk amandemen Permen SDM 14 2025 ini, solusi real di lapangan. Kalau bahasa masyarakat tidak tahu soal aturan uji idil. Yang penting kami Kak, pacak kenyang. Ngangkut gak baca, masak gak baca, berjual baca kan. Nah solusi itu yang kami butuhkan Pak. Sementara perbaikan aturan tadi. Ini yang kami minta kepada pemerintah. Kalau soal aturan kami nggak ngelawan, nggak akan melawan. Kami malah setuju dipayungi. Tapi proses itu kan, wali-wali menyampaikan ajaran Islam ke Nusantara. Oh ini tidak boleh, haram. Enggak. Tapi lewat seni, lewat budaya, ya kan pelan-pelan. Untuk pemurnian ajaran yang disampaikan Tuhan tadi. Nah ini aturan dunia kan. Nah kalau bahasa Bung Firman, kalau bicara aturan cuma Al-Quran dan hadis tidak bisa diubah kan. Lalu aturan dunia baca kalau katanya kan. Tinggal kemauan bersama. Nah itu Pak yang maksud kami. Kalau bisa dijawab, kalau tidak mungkin jadi perhatian pemerintah bagaimana solusi sementara ini Pak. Yang penting jangan merasa ketakutan, terintimidasi di lapangan kan. Yang penting aktivitas ini mungkin ada koridor lah, ada batasan-batasan tapi tetap bisa jalan. Jangan nunggu aturan di stop sama sekali. Wah kacau nih Pak. Nah itu Pak, mungkin ya kawan-kawan setuju ya? Nah mohon penjelasannya. Narah hubung ya. Ya, tambah seru ini kira. Tambah panas ini udah jam 11:30 tambah panas ini. Sebenarnya gongnya ini ada di sini mungkin ya bisa dikenal. Kalau bicara aturan, benar kata Bapak tadi, kita ini kan semuanya ada aturan, dari Islam juga ada aturannya ini, dengan agama lain juga sama, ada aturannya semua, ya betul. Terlepas dari itu, coba. Ini menurut saya ya, bukan pemerintah kabupaten, coba. Kira-kira seandainya para penyuling ini dibuatkan satu wadah, kira-kira bisa nggak ya untuk dibuatkan wadah apa Artinya sih? kalau untuk wadah itu untuk membina kami, saya yakin kawan-kawan ya kan, walaupun mungkin tidak akan 100% sesuai kemauan kita, tapi bisa ada solusi. Sepakat Pak. Saya yakin kawan-kawan sepakat. Yang penting ada solusi, jangan stop sama sekali. Sebelum aturan selesai, jangan ada aktivitas. Nah ini kacau Pak. Ya, sepakat kan? Nah itu Pak. Mungkin kalau ada wadah, ya kami tunggu. Itu Ada solusi kan artinya? Iya, itu mungkin ya dari pribadi saya, bukan sama pemerintah kabupaten, karena mungkin solusi, mungkin ya menurut saya itu mungkin solusinya apa, dibuatkan wadah seperti kan yang Permen SDM ini kan sekarang sudah ada BKU ya untuk yang penambang ya. Yang penyulingan ini kan belum ada wadahnya gitu. Cobain jadi PR kita bersama lah, ya. Dari pemerintah, mungkin dari kepolisian atau dari Forkopimda yang jelas.
Jadi kalau pemerintah daerah itu kan tidak bisa memutuskan sendiri, mengambil keputusan pasti akan kita diskusikan dengan Forkopimda. Ya, karena itu kan bukan mubah aja. Seandainya itu memang regulasi bisa dirubah, saat satu Indonesia. Iya, seperti Permen 14 itu kan yang berinisiasi juga Pemkab Mubah kemarin ya. Akhirnya kan dipakai untuk seluruh Indonesia ya. Harapan kita juga kalau permen ini bisa direvisi, ya bukan masyarakat Mubah, masyarakat satu Indonesia bisa tenang mereka. Mungkin Jadi begini Pak, biar nggak bingung nih. Jadi Uju Idil sudah menggarisbawahi Pemkab Mubah ini masyarakat penyuling minyak ini sebenarnya butuh pembinaan Pak. Contohnya seperti ini. Harusnya ini permintaan saya nih sebagai pengamat, sebagai Ketua Umum Pemuda Peduli Pengangguran. Kenapa Uju Idil berdiri di depan saat ini? Karena saya melihat pelaku penyuling minyak ini menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat Mubah. Jadi seharusnya sembari berjalan regulasi Permen SDM ini akan direvisi, Pemkab Mubah harusnya memberi binaan kepada masyarakat penyuling minyak ini. Contoh, yang tadinya bakar pakai kayu bakar, potensi kebakaran lebih besar, itu dikaji ulang lagi kita bersama. Jadi sehingga Permen SDM itu terbit, penyuling minyak ini sudah sudah ready seperti itu Pak. Contoh, minyak setetes jatuh ke tanah itu merusak dampak lingkungan. Betul. Bagaimana, apakah harus disemen dulu atau gimana? Jadi kedepannya ini masyarakat penyulingan minyak ini sudah dibina dulu nih. Ini Pemkab Mubah sudah ingin merevisi permen. Kami berjuang, tolong dibantu, dorong kami, bantu juga kawan-kawan LSM Media. Jangan lagi yang diberitakan itu kenapa minyak ilegal ini masih berkeliaran. Jangan seperti itu kalau kawan-kawan ingin membantu masyarakat Mubah. Harusnya bagaimana Pemkab Mubah mendorong lebih cepat agar Permen SDM ini bisa direvisi. Harusnya seperti itu Pak. Betul ya, betul ya. Okay. Jadi ini kan, poinnya tolong dibantu sampaikan setelah pulang dari ini, besok lusa kalau bisa dirapatkan, masyarakat penyuling minyak ini bantu dibina bagaimana sih menyuling, masak minyak bahasa kita itu biar lebih tertib lagi, lebih aman, lebih ya menghindari kebakaran itu seperti apa, itu yang harus kita kaji oleh pemerintah daerah. Oke. Terima kasih masukannya. Jadi ini PR kita bersama. Coba setelah acara ini, setelah nanti saya komunikasikan dengan pimpinan. Coba kita ke apa ya? Yang sini kan ke K3S ya, yang lebih berkompeten ya untuk pembinaan. Kemungkinan K3S juga nggak keberatan untuk memberikan pembinaan, karena kan mereka juga nggak mau kejadian storage yang meledak, sumber minyak yang meledak itu kan sangat fatal resikonya. Jadi terima kasih masukannya. Ini jadi PR kita bersama untuk mendorong agar refinery ini menjadi legal. Oke, terima kasih buat Pemkab Mubah. Ini yang kita tunggu-tunggu nih. Perwakilan dari Polres Musi Banyu Asin. Jadi di sini Uju Idil, izin komandan. Jadi di sini kan langkah pemerintah itu sudah ada, yang mana ingin merevisi Permen SDM nomor 14 tahun 2025 yang akan dimasukkan penyulingan minyak tradisional. Kalau kita bahasanya refinery itu nggak akan bisa karena undang-undangnya sudah ada itu. Nah, ketika Pemkab Mubah sudah mengeluarkan statement atau bahasa ingin merevisi permen ini, artinya kan bakal legal nih ke depannya. Ya, sembari berjalan ini jangan ditangkap-tangkapi dulu. Ya, setuju? Ya kalau sembari berjalan masyarakat ini ditangkap-tangkapi, permen terbit penyulingan minyak lapis ditangkapi kalau. Jadi ya tolong sampaikan sama pihak Polda, Kapolres maupun di Polri bahwasanya ya ini sudah menjadi tradisi, sudah menjadi bahasanya itu Kak, budaya, kearifan lokal masyarakat Mubah. Ya mau mana lagi?
Disitulah tempat mereka mencari makan. Ya mohon izin Komandan, jadi bagaimana solusi terbaik untuk masyarakat Muba ini sembari menunggu revisi Permen SDM ini? Terima kasih, itu saja mungkin. Baik, baik Uju Idil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ini Uju Idil ini luar biasa kalau saya lihat dari medsosnya dalam memperjuangkan nasib rakyat kecil. Ya, dengan slogan pejuang rupiah kali ya Uju Idil ya. Saya sampaikan di sini, saya mewakili Pak Kasat Reskrim. Kebetulan beliau ada kegiatan yang nggak bisa ditunda. Dan beliau juga sudah komunikasi langsung sama Uju Idil, saya yang ditunjuk. Kebetulan ini kami yang membidangi. Saya sampaikan dulu nih kepada kuyung terhormat, sesepuh saya ini. Kuyung Firman, Kuyung Dres, Bapak dari SDA. Saya diminta saat ini saya ngeri dari judulnya nih, bagaimana nasib penyulingan minyak rakyat Muba. Kalau langsung saya gas dari perspektif hukum, stop ini. Jadi aku dari perspektif hukum atau aku kasih saran biar regulasi ini cepat prosesnya. Saran terbaik. Nah, karena kalau aku diminta dari aspek hukum, tidak ada A, tidak ada B, selesai. Tidak ada tolerir. Ngeri kamu kalau aku jelas ke? Iya. Langsung bubar nih para pengusaha yang terhormat ini. Nah, terima kasih juga Uju Idil. Iya. Aku tidak pernah tahu dengan pengusaha-pengusaha ini. Iya. Aduh, ini muka-mukanya baru terlihat. Di gambar. Baru terlihat kan? Jadi kita jangan tegang. Jadi begini, saya sampaikan Uju Idil. Sebelumnya kakak nih dari Pitsus. Dari pidana Dari khusus. Pitsus, Bapak-bapak. Biar itu. kamu dengar juga keluh kesah kami selaku penegak hukum. Tapi di akhir baik. Iya. Di depan ini kita yang manis-manis, insya Allah pada dasarnya kami support ini, Uju Idil. Siap, terima kasih. Galau-galaunya, bahkan sebenarnya saya juga salah. Kok mendorong sesuatu yang legal ke ilegal. Iya. Dari ilegal ke ilegal. Ilegal ke ilegal, siap. Tapi itulah sekarang wajah penegakan hukum yang sekarang. Jangan selalu menilai kami nggak pakai kacamata kuda. Kami juga menempatkan diri kami di posisi Bapak Ibu sekalian. Nah, saya sampaikan. Pertama saya buka dengan Permen 14. Iya. Permen 14 itu salah satu pejuangnya saya. Dari mulai 2001 sampai 2024. Saya waktu itu bersama Kadis DLH, kemudian kanit saya sebelumnya, kemudian Kapolres terdahulu sangat support. Kami sampai ke Bojonegoro tadi bandingnya. Siap. Waktu itu dalam memperjuangkan Permen 14 ini. Nah, dengan kaitannya biar bisa mensejahterakan masyarakat, membuat Mubah kita lebih maju mungkin. Ini saya kesampingkan ya, tugas dan tanggung jawab sebagai polisi. Oke. Kemudian saran saya, biar nasibnya lebih jelas, lebih baik, dan lebih gemilang, bahkan mungkin lebih mensejahterakan, rekan-rekan pejuang permen, entah permen namanya, entah apa nanti, kita nih kalau saya lihat, ini rumahnya sudah ada, Permen 14. Oke. Tinggal nak nambah dapur, Iya. nak nambah ruang tamu, Iya. apa nak masuk di terase. Iya. Sudah ada rumahnya ini. Iya. Sudah ada rumahnya. Permen. Kalau kita tidak pacak masuk dari depan, mungkin dari dapur. Iya, oke. Biar bisa masuk. Kemudian terkait pengusulan regulasi itu, saya bersaran baiknya kita berasumsi seandainya ini digolkan, Oke. tidak menyelesaikan masalah. Iya. Boleh kamu masak. Lah minyaknya kemana? Iya. Siapa yang ngambilnya? Iya. Siapa yang ngangkutnya? Iya. Siapa yang belinya? Iya. Kalau itu tidak diakomodir, pembeli pun akan jadi masalah. Oke. Nah, makanya saya sarankan ke depan. Oke. Mungkin bisa duduk bareng lagi bersama stakeholder yang lain, misalkan boleh yang sudah ada berizin saat ini, walaupun judulnya kontrak kerja, misalkan KBE, Iya. RBS, Iya. Petro Muba, dia duduk bareng dulu. Oke. Misalkan nanti ya bukan cuma minyak mentah yang kalian angkut, Iya. minyak kami diakomodir juga, Oke. walaupun ke Pertamina juga, Iya. ya kan? Nah, jadi maksudnya selesai, masak boleh, perjalanan aman. Oke. Nah, jangan sampai nanti masak boleh, minyaknya dapat pajak lo. Iya. Nah, itu dari perspektif saya secara pribadi, bukan mewakili institusi, dari
bukan hanya semata penegakan hukum. Nah, nanti boleh kuyung-kuyungku boleh, terkait penegakan hukum boleh tanya, kemudian dari pelaku usaha juga boleh, dan kami sangat paham, kami sangat ngerti. Data yang kami miliki, seperti dikata kuyungku dari Senamo ini, Pak Firman, sama dengan saya, data itu lah kecil, Kak, 1000 itu. Ya. Lah kecil. Dulu pernah sampai 2.500, lagi Ya. marak-maraknya. Oke. Ya mungkin karena kekurangan bahan baku, kemudian ada perubahan dari, mungkin yang lebih paham para pelaku lah, dari tangki kecil ke tangki besar. Iya. Mungkin yang tadinya 5 jadi ke siko. Iya. Sudah ada modifikasi. Iya. Nah, memang kalau di situ memang banyak sekali yang menggantungkan kehidupannya. Apalagi di tengah perekonomian sekarang, semua serba sulit. Kami sangat memahami itu, makanya kami penegakan hukum itu pasti terakhir. Pasti terakhir, Ju. Data sekarang yang kami miliki di kami itu sekitar 700 refinery atau tempat masakan di 8 kecamatan. Iya. Kalau kami mau penegakan hukum tutup mata, nggak muat, Iya. nggak muat. Polres, lapas, segala macam itu. Jadi kami sangat mendukung bagi pengusaha ini membuka lapangan pekerja. Iya. Cuma pesan kami ya, walaupun membuka lapangan pekerja jangan sampai menyalahi aturan. Karena ini sudah berlanjut, sudah menjadi mata pencarian, bahkan menjadi mata pencarian yang utama. Kalau kita stop sekarang ya, barat mobil, langsung di stop, tumur wong di belakang. Iya, betul. Nah, jadi pelan-pelan mungkin kami support rekan-rekan Uju Idil, Siap. kuyung-kuyungku dalam menyusul regulasi, pihak Pemda juga. Kami siap membantu dalam segi data. Oke. Mungkin maksud saya begini, permen ini pengalaman. Ketika cuma ngajukan, nanti bolak-balik Ju. Iya. Bolak-balik, ininya mana, datanya mana, ininya mana. Ini pengalaman kami waktu permen. Makanya perjalanannya sampai 4-5 tahun. Iya. Sampai 4-5 tahun. Jadi kalau sudah komprehensif nanti ditanya, oke, kita berandai-andai. Apalagi sudah ada peluang, sudah ada angin segar dari Pak Gubernur yang sudah ketemu Pak Bahlil, Menteri Iya. kita. Ketika ditanya, nanti minyaknya sudah masak kemana? Nah, ketika kita gak bisa jawab, itu pasti balik lagi. Oke. Jadi tidak ada salahnya kita adakan pertemuan kembali untuk mendukung regulasi. Silakan diundang pihak-pihak yang terkait. Oke. Jadi clear nian, kalaupun mudah-mudahan kami secara pribadi berdoa ya ada solusi yang terbaik dari negara, Amin. dari Pemda, dari provinsi untuk kemakmuran rakyat Mubah. Musi Banyuasin. Oke, amin. Dan kita sama tahu Ju, Oke. bukan cuma rakyat Mubah wae, Iya. ada Bali, Betul. ada Lampung yang lebih jauh provinsi. Betul. Nah, jadi memang betul. Jadi nanti tetap saya sampaikan karena tugas dan tanggung jawab kami di aspek hukumnya. Iya. Nah, saya sampaikan di sekarang, nanti boleh tanya Uju Idil dan kuyung-kuyungku sekalian. Jadi dalam kegiatan masakan minyak ini, yang pertama pidana yang dilanggar adalah Undang-Undang Migas. Iya. 1. Kemudian ada Undang-Undang Lingkungan Hidup. Iya. Nah ini ngeri-ngeri galau ini ancamannya. Nah, ketiga ada Undang-Undang Kelestarian Ekosistem di sekitarnya. Jadi kalau makanya tadi saya sampaikan, kalau statement penegakan hukum saya sampaikan di awal, bubar ini. Iya. Nah, itu kita udah setegang-tegang. Percayalah kami pada dasarnya dari Polres Mubah ini mendukung penuh bahwa keinginan masyarakat untuk hidup sejahtera dan makmur. Namun tolong kita dengan tidak melanggar hukum dan aturan. Ya. Terkait regulasi yang akan kita perjuangkan, kami support. Dalam hal nanti misalkan rekan-rekan berapa sih Kak penindakan pidana kamu selama setahun terkait refinery? Nah silakan bandingkan. Nanti rekan-rekan bisa menilai. Refinery 900, kami nindak cuma 3, misalkan kan. Apakah itu kami dianggap kejam terhadap masyarakat? Sementara undang-undangnya mengatakan salah itu sudah. Terkait yang media, yaitu seperti kita sama tahu memang kebebasan media sekarang itu memang sudah mungkin perkembangannya, cuma jangan terlalu bebas juga lah. Kadang-kadang kami ini dilema, Ju. Kami berempati terhadap pelaku masyarakat kecil, tapi ketika medsos, kami tidak turun, dari sana turun. Iya. Nah kan, jadi
Maksudnya kita, kalau kami sih support untuk kegiatan ini. Demikian kali, Ju. Oke, terima kasih untuk Polres Mubah. Tidak perlu dijawab Pak, yang penting itulah permintaan dari Uju Idil tadi. Sembari menunggu permen SDM dilegalkan ini jangan banyak ikut ditangkap ya, habis lagi uang. Permen lagi legal, uang masak minyak tak katit lagi. Oke, ada tambahan? Oke, dari Kak Firman. Iya. Masuk ke dalam hati itu mah itulah pertanyaan tuh kan. Tapi aku tetap tataran regulasi. Jadi permen ini, sebenarnya permen ini kewenangan negara yang diberikan kepada Kementerian SDM. Permen ini diskresinya menteri, tanpa harus berkonsultasi dengan DPR RI, tanpa harus membahas secara bersama-sama kan. Ini kan tingkatan. Kalau di daerah bupati ini kan punya perbuk. Kalau di provinsi itu punya pergub. Kalau presiden punya Perpres, kalau menteri punya permen. Nah, permen ini sebenarnya sederhana. Negara itu sudah memberi kewenangan penuh di sektor sumber daya alam itu dengan Kementerian SDM. Mecah lagi, dia ini mecah. Kalau masalah minyak yang diamanatkan oleh negara Pertamina. Nah, jadi skema yang kita tawarkan dengan Pak Gubernur kemarin, skema penyulingan ini ya perlakuannya sama tetap dengan penyulingan. Lari minyaknya seluruhnya ke Pertamina. Kita sepakati dulu itu kan. Berarti ini larinya ke negara dengan skema minyak setengah masak. Di luar dari itu kita bersepakat ilegal. Sepakat kan? Sepakat itu, kita sepakati dulu itu kan. Nah ini yang jadi perbicaraan kita kemarin ketika audiensi dengan gubernur. Aku jelaskan lagi, perpanjang tanganan pemerintah pusat itu adalah pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi, jadi permen ini bisa direvisi kalau memang ada usulan dari pemerintah daerah lewat pemerintah provinsi berkoordinasi dengan Kementerian SDM. Di pucuk kita mainkan dengan wilayah politik DPR RI. Karena kalau DPR RI kita sudah bergerak, ada PDIP, ada Nasdem, cepat proses ini. Kita sepakati dulu cepat proses ini. Karena ibarat kalau bahasa aku jadi anggota DPR kemarin, kalau aku manggil kepala dinas DLH itu mudah. Oi, sini kamu, kantor. Nama itu pula kalau DPR RI manggil menteri kan. Nah itu yang harus kita mainkan sekarang ini. Kamu yakinlah seluruh rangkaian cerita kita ini selesai di ranah political will. Ada keinginan baik dari pemerintah untuk memperjuangkan rakyat kita ini. Nah kalau kemarin itu, nah berbicara masalah ini lagi Ju Idil. Yang memang harus dihadirkan di sini, memang SKK Migas dengan Pertamina. Karena dia yang memiliki SOP tentang penyulingan. Nah memang harapan kita ke depan, diskusi ini biar lebih menarik, hadirkan SKK Migas dengan Pertamina. Karena aku dapat informasi dari Pak Depi, Bupati Muratara, aku kemarin sudah di pertama dan res langsung ke Muratara. Ternyata aku ini dimonitor lah oleh kepala-kepala daerah. Aku telepon, diskusi beliau. Jadi sebelum permen di dalam itu ada kategori S. Inilah jadi pembicaraan masuk daftar di Kementerian SDM untuk masalah penyulingan yang ada di kita Sumatera Selatan ini. Nah salah satu kepala daerah penghasil migas yang hadir kemarin itu cuma Pak Depi. Ceritalah Pak Depi. Bagus, menarik kata Bahlil. Karena memang kondisi Indonesia pada saat ini kan krisis energi. Kebutuhan minyak kita ini 1,6 juta barrel Pak. Indonesia ini kan punya cuma 600 ribu, itu gampang kempes. Makanya permen 14 itu hadir. Karena lifting minyak ini. Nah kemarin aku ini sebenarnya lah sudah ngobrol dengan Kapolda Pak Rahmat yang dari Jambi. Itu tegas itu. Kata urusan Pak tangkap. Tegas. Tapi kalau memang dia ada regulasinya, jalan. Nah jadi aku berbicara dengan Kapolda kemarin, lah kaitan masalah hulu hilir. Kalau berbicara sumur, hilir. Kalau berbicara hulu, sumur hulu, hilirnya penyulingan. Nah
keinginan aku kemarin berbicara dengan Kapolda, ini nih harusnya seluruhnya ditampung, baik itu sumur, baik itu penyulingan di dalam yang namanya permen yang akan diinisiasi kemarin kan. Jadi asik diskusi itu, ternyata memang yang ditampung duluan drillingnya kan, sumurnya. Nah ini kan masih ada kesempatan kita masih merevisi. Nah rangkaian yang diceritakan oleh pihak Polres perlakuannya sama seperti drilling. Kalau seumpama permen SDM ini direvisi, nanti masyarakat penyulingan dengan SOP dari Pertamina SKK Migas, seluruh minyak ini kan ditampung oleh BUMD, oleh koperasi, oleh UMKM. Lari minyak seluruhnya ke Pertamina. Tinggal membahas masalah margin keuntungan. Keuntungannya kan. Kalau dalam bayangan aku ya tetap untung lah. Aku pikir kalau beli minyaknya 600.000 minyak mentah, jual ke setengah masaknya 1.200.000, untung pasti kan. Nah itu sekarang ini tinggal harapan kita Uju Idil untuk kita bersepakat di sini, ada Pak Danres, ada Pak Aman Mahmud, ada dari kita untuk duduk bersama-sama membahas segera menyurati pemerintah provinsi untuk segera memfasilitasi paguyuban minyak untuk rapat dengan SKK Migas dengan Pertamina untuk segera menginisiasi revisi permen ini. Kalau revisi permen tidak lama juga, tidak lama, cuman sih kok pasal itu tidak lama deh itu, penambahan sih kok pasal. Nah tapi kalau nak buat permen baru panjang ceritanya. Aku kemarin itu dengan lembaga politik yang ku bawa, Pepres yang ku revisi itu butuh waktu setahun dan res. Itu lembaga politik yang dorong. Nah mau tidak mau sekarang ini tetap kita berbicara, aku yakin pemerintah kita sudah memiliki semangat yang sama untuk memang memperjuangkan nasib masyarakat penyulingan yang menjadi tolak ukur kemarin. Demo pertama, demo kedua itu salah satu gambaran bahwasannya masyarakat Muba ini banyak yang bergantung hidupnya di penyulingan. Aku pikir pemerintah pasti memikirkan tentang kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Musi Banyu Asin. Mungkin itu, Juk, tambahan dikit. Oke, closing statement. Ada tambahan sedikit dari Kak Aman Mahmud. Terima kasih. Closing statement dari saya terakhir. Kita tahu bahwa baru-baru ini Kementerian ESDM itu merilis soal kebutuhan energi. Ya. Baru-baru ini Menteri ESDM Pak Bahlil menyampaikan bahwa sudah terjadi impor terkait dengan minyak, ya kan, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Artinya gambaran itu jelas bahwa ketidakmampuan Pertamina dalam mengadakan bahan baku ini. Nah terus di sini ada rakyat gitu loh, ada kita, ada kaum-kaum marginal, ya kan, ada kaum-kaum proletar, ya kan, yang selalu mengedepankan nafsu untuk mempertahankan kehidupannya. Nah hari ini kita tahu di Muba hampir sedemikian banyak masyarakat itu menggantungkan hidupnya di sektor pertambangan minyak bumi. Nah rekomendasi dari diskusi kita hari ini satu, sebagai masyarakat yang taat akan hukum, maka kita semua harus berkooperasi, kita semua harus berserikat, kita semua harus menyatu dalam satu persatuan sebagai bentuk ketekatan kita untuk mendorong proses regulasi ini supaya bisa berjalan dengan cepat. Itu. Kalau kita tidak membuat paguyuban, kalau kita tidak bersatu di dalam serikat tadi, sudah. Stop ngomong serahkan sumber daya alam ini kepada rakyat untuk mengelolanya. Stop kita ngomong, berhenti kita ngomong bahwa kita siap meneruskan pekerjaan ini. Ini peluang kawan-kawan. Bahwa ketidakmampuan Pertamina dalam menyediakan bahan baku ini itu nyata, jelas. Apa kita impor kan itu. Belum lagi didorong oleh para perusahaan-perusahaan luar negeri yang sudah masuk di Muba ini banyak. Ini kaum-kaum kapitalis ini kan, pemilik modal ini kan tahunya nak untung baik kan. Baca aja Pak Adam Smith itu kan bagaimana sistem kapitalisme ini, bagaimana modal kecil tapi untung sebesar-besarnya. Nah, semangat eksplorasi itu selalu didorong untuk kepentingan mereka. Nah sekarang saatnya rakyat berbicara.
Sekarang kita bentuk paguyuban, kita menyatu di dalam persatuan itu, wujudkan. Dengan tenaga, dengan pikiran, dengan modal kita sendiri, kita kelola sumber daya alam kita yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin ini dengan tidak menggunakan modal-modal para asing. Itu saja. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Kak Firman Akbar. Terima kasih Kak Firman dari Pitsus. Nih awas sudah digambar kelurai kamu. Terima kasih dari PMK Mubah. Oke boleh Kak Deres. Sedikit tambahan, tadi saya lihat kan kalau bicara tata negara ada teorias politika Pak. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah ini saya lihat diskusi kita nggak sempurna nih Bung Firman. Legislatif, anggota parlemen, parli dan mennya di mana kan? Nah ini saya lihat, tolong nanti dihadirkan ke depan narasumber ini anggota parlemen ini. Oke siap. Anggota dewan kita yang memang tugas beliau untuk berbicara, untuk memperjuangkan nasib rakyat Mubah ke depan ini. Ini Uju Idul sudah dapat gambaran, nanti kita akan pakai tenda besar di ruangan terbuka. Dihadiri oleh semua parlemen. Nah itu masukan saya pertama, tolong dihadirkan karena memang tugas beliau dipilih untuk berbicara. Parli dan men itu paham Bu Firman. Yang kedua terkait isu lingkungan, kalau isu minyak tradisional saya bilang, saya tidak pernah pakai bahasa illegal drilling kan. Minyak tradisional ini kalau isu lingkungan dijadikan kambing hitam, ya kawan-kawan penggiat lingkungan, lihatlah tambang-tambang terbuka itu. Bagaimana memunculkan pemanasan global, kerusakan limbah, ya kan, dan sebagainya, banyak sekali itu. Nah ada yang lebih, kalau mau kita awasi itu yuk sama-sama itu yang lebih betul-betul urgen kerusakan lingkungannya. Nah ini sekedar tambahan, mungkin itu, yang lain silakan. Makasih. Oke, terima kasih Kak Denres, terima kasih Kak Aman Mahmud. Jadi terima kasih. Ada bagian dari umum? Ada tambahan? Izin. Iya. Oh iya dari hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uju Idil, organisasi masyarakat, pemuda peduli pengangguran. Kami dari bagian hukum izin untuk sharing bagaimana illegal refinery ini, seperti kita ketahui, ini sebenarnya sisi mata uang. Illegal drilling, illegal refinery. Jadi kami mencermati bagaimana regulasi ini sudah dijelaskan tadi, latar belakangnya terbit. Kemudian memang benar ini sebenarnya sudah mendapat pendelegasian secara langsung undang-undang dari migas. Jadi menteri ini itu secara kewenangan ini tidak perlu lagi dalam pembentukan produk hukum nasionalnya mereka melalui 5 tahapan. Jadi ini internal Kementerian SDM. Karena bagaimana seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Musi Banyuasin ini sudah mendahului untuk pengelolaan sumur tua dan sampai sekarang belum dicabut perdanya. Perda 26 tahun 2007 sebelum terbitnya Permen SDM nomor 1 2008 ini, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sudah berinisiasi walaupun tidak ada pendelegasian langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Cuman berdasarkan landasan yuridisnya itu surat keputusan Menteri SDM. Ternyata karena Pak Alek ini Ketua Forum Penghasil Daerah Asosiasi Daerah Penghasil Migas, 2008 ini diterbitkan untuk sumur tua. Jadi pendelegasian dari undang-undang migas ini walaupun ini politik hukum nantinya, bagaimana proses
Permendagri SDM nomor 14 2025 ini, kalau kita ini tidak melakukan kajian publik, kemudian kajian ekologis, kemudian ekonomis dari pemerintah daerah, Permendagri ini sebenarnya mengakomodir dari Kabupaten Musi Banyu Asin, karena banyaknya kejadian kasus-kasus, hampir 100 kasus per tahun, walaupun di Jambi ini ada, tetapi sepenuhnya latar belakangnya dari Kabupaten Musi Banyu Asin. Jadi mengapa tidak? Misalnya nanti refinery secara mini, kita tahu kalau untuk refinery ini ancamannya di Undang-Undang 22 2021 ancamannya 5 tahun, kemudian denda 50 miliar. Jadi kalau kita melihat standarnya, standar untuk refinery, mengapa tidak ada legal refinery? Karena memang ini badan usaha, tidak ada masyarakat. Di dalam kerjasama pengelolaan wilayah kerja pun, peningkatan produksi ini tidak ada masyarakat. Bagaimana dibatasi satu kabupaten ini, satu badan usaha milik daerah, satu KUD, kemudian satu UMKM. UMKM-nya pun itu menengah, ada kecil, ada menengah, ada yang besar, sesuai klasifikasi di atas 1 miliar menengah. Jadi bagaimana KUD misalnya Koperasi Merah Putih ini, mereka harus ngesup di koperasi atau di badan usaha Petromuba kita ini, dan dari 22.381 sumur ini baru 28 yang sudah diverifikasi memenuhi syarat. Nanti ada berita acara oleh kementerian bagaimana sumur-sumur ini terdata dan tidak ada lagi sumur baru. Apabila dalam 4 tahun pembinaan dari Kementerian SDM dan tim terpadu ini, 22 sumur ini tidak sesuai standar, maka akan klasifikasi klasternya ilegal. Jadi tidak menutup kemungkinan, walaupun ini revisi lebih cepat, ini menerbitkan Permendagri baru khusus refinery masyarakat. Karena pertimbangan lifting, bagaimana target pemerintah 1 juta per barel belum terpenuhi. 1,6 sekarang belum terpenuhi, masih impor. Jadi kita karena ini aspirasi publik, harus memberikan data yang konkret. Karena Permendagri nomor 14 ini tuntutan penangannya belum komprehensif. Belum mengakomodir penyulingan tradisional. Kalau kita melihat Wonocoro, sebenarnya walaupun mereka legal, penyulingannya pun mereka tidak mau masuk ke Cepu. Masih menjual di luar Pertamina Cepu. Prakteknya sekarang. Tetapi ini politik bagaimana walaupun sudah legal untuk implementasinya masih seperti itu. Jadi kami pemerintah daerah, kami juga bagian hukum siap memberi advice hukum kepada pemerintah daerah. Bagaimana karena ini kewenangan pemerintah pusat, kita sudah sejak Undang-Undang Pemerintah Daerah 23 2014 ini, kewenangan izin pertambangan ini sudah kembali ke provinsi. Jadi Dinas Pertambangan Kabupaten Musi Banyu Asin 2017 dibubarkan.
Jadi ini karena bukan kewenangan pemerintah daerah, maka kita harus kolaborasi. Semua unsur, masyarakat, pemerintah, kemudian legislatif, yang paling tepat ini memang DPR RI. Benar seperti dikatakan Pak Firman. Karena kementerian ini akan cepat sekali. Kalau di RDP oleh DPR RI, saya kira percepatannya bisa. Boleh kita lihat pembahasan mereka. Bagaimana Pak Gunhar memberikan masukan kepada Pak Bahlil. Jadi kami siap mendukung, tetapi kepada seluruh elemen masyarakat, karena kita ini negara hukum, jadi seluruh aktivitas ekonomi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi harus kita berdasarkan hukum. Jadi kita harus sama-sama menghargai bagaimana teman-teman APH kita sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kabak Hukum. Oke, terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk para narasumber. Akhir dari cerita podcast kita hari ini adalah kita harus berkolaborasi dengan pemerintah. Sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin untuk penyulingan minyak di Muba ini. Kita hari ini bentuk paguyuban, terserah nanti siapa ketuanya Kak Aman Mahmud. Semuba harus kompak, kita dorong pemerintah daerah untuk mengejar regulasi Permen SDM itu agar cepat direvisi. Karena merevisi lebih cepat dibandingkan membuat permen yang baru. Dan terima kasih untuk Polres, sampaikan salam sama Pak Kapolres, sembari berjalan tolong jangan ditangkap-tangkapi dulu. Terima kasih, salam dari Uju Idil, salam pemuda bersuara.